Mas sekalian, baik kita lanjutkan. Dosa lisan, di bulan mencatat dosa lisan. Dosa lisan. Kalau mencatat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Qur'an ayat 18. Bentuk dosa lisan ini banyak sekali. Ringkas saja yang pertama berdusta. Apa semuanya beruntung. Semua kita pasti pernah berdusta. Dustanya itu macam-macam. Jadi rupanya berdusta itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena salah satu ciri orang munafik adalah apabila dia berbicara dusta. Apabila dia dipercaya, dia berhati. Apabila ia dikasih amanat, dia akan tidak. Sekalian, berdusta merupakan hobi. Kadang-kadang kita puasa sengaja pegang HP. Lima. Ada yang lain. Padahal dia baru mandi ya kan. Tadi menyanyi pakai pengajian doang. Pengajian kan. Jadi setelah itu merupakan dusta. Tadi kiranya kita sudah berangkat tapi masih pada di rumah. Jadi berdusta itu apa akibat berdusta ini banyak sekali. Orang berdusta ini rezekinya mahal. Kenapa mahal? Karena tidak mau orang bekerja dia berbohong. Kemudian juga dia itu berbohong itu berkelanjutan. Untuk menutup satu bohong, dia harus bohong yang kedua. Untuk menutup bohong yang kedua, harus bohong yang ketiga. Jadi hidupnya bohong. Kemudian yang kedua ghibah. Yang pertama tadi berdusta, yang kedua ghibah. Apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, ghibah adalah apabila kalian membicarakan orang lain di belakangnya, maka itu namanya ghibah. Apakah itu benar? Dia benar Rasulullah. Kalau benar namanya ghibah. Kalau tidak benar namanya fitnah. Kebaikan orang itu tidak boleh kita bicarakan tanpa seizinnya. Namanya ghibah. Kalau sudah salah, namanya kalau tidak benar fitnah. Kemudian yang ketiga, namimah, adu domba. Ya, domba si A dan si B, si B dengan si C, kelompok A, kelompok B, partai A, partai B. Nah ini kerjanya mengadu domba. Ini tidak boleh. Dalam bahasa namanya namimah, adu domba. Ini politik zaman Belanda dulu. Kerjaan kita ini banyak, lihat. Maka dia bekerja itu, raja A, deposit itu raja B itu mau bilang kamu. Apa kata si dia? Bantu kami, bantu oleh Belanda ini kepada kerjaan A. Ya, jadi berperangan, dia berperangan. Domba ini kalau buat suami istri dia bergaduh. Di domba suami istri banyak masalah-masalah terjadi karena domba. Kemudian yang keempat, mengejek orang lain atau istihza namanya, mengejek orang lain atau zaman-zaman bully. Itu namanya no bullying. Itu sekolah-sekolah dibuat no bullying. Tidak ada kita itu boleh bully orang, membunuh orang, bicarakan orang. Sudah ada juga pelanjanya ini. Nah, bullying karena banyak efek yang timbul akibat bullying.
Kemudian yang kedua, meratapi orang mati. Meratap, ini kan dosa lisan ya Pak. Disebut semuanya. Disebut semuanya. Ini juga tidak baik. Kemudian yang keenam, suka berdebat. Rupanya berdebat itu bukan dosa lisan. Nah, berdebat si A sama si B, menang si A, itu banyak bohongnya. Kalau orang berdebat itu cari akal, cari pendapat. Apa yang buat sama, apa yang buat benar. Jadi menimbulkan dusta. Kemudian yang ketujuh, gila pujian. Gila pujian. Jadi ada orang ini hebat, gila pujian. Maka dia akan ngomong nanti pada baca itu tidak terbatas. Dan sama sekali tidak ada kontrol. Ya. Apa akibat dari lisan yang tidak dilarang ini? Yang pertama namanya efek ilusi kebenaran. Efek ilusi kebenaran. Yang pertama. Maksudnya apa? Dia percaya dengan omongan orang. Dia percaya dengan pendapat orang yang belum tentu keabsahannya. Nah, ini namanya efek ilusi kebenaran. Seolah-olah yang dikatakan itu benar, padahal itu bohong. Nah, membentuk opini, akhirnya isu-isu. Nah, isu-isu itu rupanya itu mengalihkan satu isu ke isu yang lain. Itu bentukan opini namanya. Nah, banyak itu di media sosial. Bentuk opini ini ya. Nah, artis ini itu semuanya. Kemudian Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat benar. Nah, jadi orang-orang pendusta itu Allah memberikan petunjuk, ibaratkan sama dengan orang yang ingkar. Kemudian yang ketiga, kalau akibat dari dosa ini dilaknat oleh Allah. Wal khamisatu an la'natullah alaihi in kana minal kadzibin. Dan sesungguhnya yang kalian membawa bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi orang-orang yang berdusta itu mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akibat dari dosa lisan ini adalah azab yang sangat pedih. Apabila mulia Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya tidak lain yang bukan kita harus berubah lisan kita ini menjadi anak yang lebih baik. Kalau kita dusta, jadikanlah dusta itu menjadi jujur. Kalau kita biasa menceritakan orang, ceritakanlah cerita yang hebat-hebat. Apa cerita yang hebat-hebat? Cerita tentang sahabat Nabi, cerita tentang istri-istri Nabi. Itu boleh ceritakan Pak. Itu tidak dilarang itu. Disunahkan cerita perangai-perangai istri Nabi, perangai-perangai sahabat Nabi. Ini ceritakan. Kenapa itulah dakwah? Kenapa demikian? Karena sahabat Nabi itu adalah contoh setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa istri Nabi menceritakan kebaikan-kebaikannya? Karena adalah Rasul Mutahharah, istri Nabi yang suci. Jadi perlu kita ceritakan lagi supaya apa masuk sifat-sifat mereka itu di dalam sifat-sifat kita. Artinya kita bisa meniru sifat-sifat sahabat dan sifat-sifat para istri-istri Nabi tersebut. Apa itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Maka lisan ini perlu kita jaga supaya kita ini menjadi orang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Berkata baiklah atau diam saja. Berkata baik-baik saja atau diam. Bapak sekalian, memang lisan ini
susah untuk menjaganya. Ketika Nabi SAW berpuasa, ada seorang ibu yang mau mati, sakit parah. Maka datanglah berita itu kepada Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Maka Nabi suruh ambil mangkok, muntah kamu, muntah. Padahal Nabi tidak makan, muntah aja keluar daging. Itulah daging saudaramu yang kamu ceritakan. Jadi pada kita melihat orang sama dengan memakan bangkai saudara kita sama muslim. Kemudian suatu ketika ada lagi segerombolan ibu-ibu, maaf ya, ini bangkai semua. Maka disuruh untuk mencukir gigi. Ya Rasulullah, kami tidak makan daging. Cukir gigi kalian, banyak lagi keluar dari gigi. Nah, tidak akibat kalian ini telah membunuh saudara kalian. Jadi dosanya sama dengan memakan bangkai saudara. Mungkin kita gigi daripada melihat memakan bangkai manusia, bagus kita makan bangkai keledai misalnya, sama-sama haram. Kenapa? Jijik sekali kita kalau memakan bangkai manusia. Tapi kalau makan bangkai sapi, pakai kerbau, masalah. Tapi kalau makan manusia, rasanya jijik sekali. Nah, samalah dengan itu ibaratnya. Kalau orang yang selalu menciptakan aib saudaranya, maka dia itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Mudah-mudahan Allah bisa menyampaikan semua orang-orang yang kekurangan. Maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berhenti subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.